Kita udah mention beberapa sektor begitu ya yang memang sangat potensial begitu untuk mensupport begitu pertumbuhan ekonomi ke depannya. Ada juga yang menarik terkait mengenai tekstil, garment itu juga menarik karena dimention langsung juga oleh Pak Presiden begitu ya sektor ini. Ini seperti apa, Mas Seto? Jadi kalau kita lihat gini, Mbak, ini saya jadi satu ya, tekstil, garment dan sepatu ya. Jadi semenjak 2-3 tahun terakhir itu rupanya banyak menerima relokasi untuk tekstil dan garment. Memang sebagian besar kalau untuk garmentnya ya, sebagian besar banyak masuk ke Jawa Tengah. Itu di Kabupaten Tegal, Pekalongan, Pemalang, Brebes ya, itu banyak sekali yang kita lihat masuk ke sana. Mereka memang kalau untuk brand-brand fashion ternama atau apparel ternama, mereka memang mewajibkan ada multiple country sourcing ya. Jadi nggak boleh rely terhadap satu negara gitu. Dan biasanya kita itu compete-nya Indonesia, Vietnam, Cina gitu ya. Itu biasanya kita compete-nya sama mereka gitu. Nah, cukup menggembirakan pertumbuhannya ya kalau kita lihat dari segi investasi, pabrik-pabrik baru, penyerapan tenaga kerjanya. Dan ini kita punya opportunity yang cukup besar terutama ke pasar Eropa. Jadi mungkin kita ingat tahun lalu bulan September kan Bapak Presiden sudah menyepakati ya dengan Uni Eropa terkait dengan Indonesia EU SEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement ya. Dengan adanya EU SEPA ini, Mbak, barang-barang tadi ya, garment kita yang tadinya nggak kompetitif terhadap Vietnam dan Bangladesh sekarang akan menjadi kompetitif. Jadi harapannya nanti mulai 1 Januari 2027 tarif untuk baju, pakaian gitu ya, sepatu kita ke Eropa itu akan jadi 0%. Oh, oke. Nah, sekarang masih 9-11%. Nah, Vietnam udah 2%, Bangladesh 0%. Makanya kalau kita lihat pangsa pasar kita di Eropa tuh kecil sekali gitu. Nah, ini menjadi satu faktor pendorong juga adanya relokasi tadi. Saya kemarin sempat di kontak ada satu brand fashion yang cukup besar di dunia, dia bilang, toh ini ada salah satu supplier kita mau pindah ke Indonesia gitu. Tapi dia mau pabriknya udah jadi, dia tinggal masukin mesin aja karena 1 Januari harus sudah beroperasi gitu kan. Jadi nah, itu seperti juga, apa tuh kita menanggapi tantangan yang seperti itu? Ya, jadi kita ya cobalah bantu cari gitu ya. Ini tapi kan nggak gampang juga tuh Mbak gitu. Nah, ini juga tantangan buat kita, jangan sampai udah ada peluang di depan mata, tapi karena tadi perizinannya lambat, prosesnya berbelit-belit segala macam ya akhirnya kabur gitu kan. Wah, itu kan sangat sayang sekali gitu. Nah, jadi ini ada momentum yang bisa didorong. Nah, salah satu kajiannya kita juga kita menyiapkan adanya investment package yang akan kita usulkan kepada Bapak Presiden. Ini ada package investasinya, apa aja insentif, bagaimana kemudahan perizinan, dan mungkin juga nanti apakah Danantara juga bisa ikut berinvestasi di situ, jadi menjadi partner kalau memang nanti dari pihak investornya membutuhkan gitu. Jadi kita coba lihat nanti agak komprehensif dan membuka opsi-opsinya gitu. Oh, oke. Ini sesuatu yang menarik begitu ya. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya... Tapi ini belum final lah, ini mungkin sebulan lagi sudah. Kita udah lakukannya hampir 5 bulan terakhir. Dan kita juga banyak berdiskusi dengan industri. Rupanya kita punya keunggulan ketika kita lakukan kajian ini. Kebetulan kita dibantu oleh satu konsultan internasional yang cukup ternama di bidang tekstil dan garment ya. Mereka sudah bergerak di bidang ini dari tahun 1929 gitu ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka. Ini udah urusannya tekstil dan garment. Mereka menyampaikan Indonesia itu sangat kuat produknya itu terutama untuk fashion wanita gitu. Jadi oh ini menarik juga gitu. Jadi saya lihat oh ternyata brand-brand fashion yang banyak masuk ke Indonesia itu juga memang fokusnya pangsa pasarnya perempuan gitu. Oh jadi memang kita kuat di situ. Jadi hal-hal seperti itu kita baru tahu tuh. Terus ya kita ada diskusi dengan asosiasi, dengan perusahaan segala macam. Sehingga harapannya nanti komprehensif. Kita akan sampaikan rekomendasi kepada Bapak Presiden, kepada Kemenko Ekon, kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja ya, sehingga ini nanti bisa ditindaklanjuti. Oke, ini update yang menarik sekali nih yang dibawa sama Mas Seto ya. Kalau kita lihat dari sisi memang investasi itu adalah salah satu cara yang paling cepat ya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ya Mas Seto ya. The one and only ataukah seperti apa? Ini sekaligus menyambung mengenai beberapa lembaga rating di awal-awal tahun ini kemudian melihat Indonesia dengan berbagai macam hal yang terjadi dan memberikan istilahnya notes lah buat Indonesia, berstatement lah. Ini seperti apa nanti? Jadi gini, jadi sebenarnya menurut
ya kalau dari kami dan melihat ya kita nggak perlu terlalu pesimistis atau panik gitu ya dalam menyikapi tadi ya rating, terus MSCI ya. Nanti mungkin kita akan bahas itu. Ya. Tapi kalau saya lihat investasi ini penting ya, karena multiplier efeknya itu bukan hanya 1 tahun gitu. Kalau consumption kan sekali ya, kita konsum tahun itu ya. Tapi kalau investasi tadi, ketika dia periode konstruksi, dia udah mendorong adanya pertumbuhan ekonomi ya. Ketika dia beroperasi dan berproduksi, ada tenaga kerja yang diserap, ada bahan baku yang dibeli, segala macam. Sehingga multiplier efeknya itu besar dan tidak hanya pada tahun itu. Itu bisa terus gitu jangka panjang gitu ya. Apalagi tadi kalau dia tidak hanya berfokus kepada pasar dalam negeri. Ya, dia juga bisa melayani pasar luar negeri untuk internasional gitu. Jadi ini juga satu hal yang penting gitu ya. Jadi selama ini karena kita merasa pasar kita besar, ya udah kita fokus ke dalam negeri aja. Jangan, karena tetap pasar dalam negeri itu kan ada limitnya. Walaupun besar kita tapi ada limitnya gitu. Jadi at some point ketika udah saturated ya udah gitu ya, begitu aja. Tapi kalau pasar internasional kan akan terus tumbuh gitu ya. Jadi pasar dalam negeri penting, tapi kita perlu lihat bagaimana kita membangun investasinya itu juga untuk pasar internasional gitu, export base gitu. Jadi dampaknya kan tadi bagus karena ekspor ya tentu saja juga akan mendorong PDB, bisa menghasilkan devisa gitu ya. Jadi investasi ini penting. Nah tadi yang terkait dengan yang Mbak sampaikan yang mengenai peringatan. Kalau saya lihat begini ya, kalau MSCI saya kira ini kan ya semacam wake up call ya, dan saya kira arahan Presiden juga udah sangat jelas perintah-perintahnya. Memang ini harus diperbaiki. Ya, memang ini perlu diperbaiki. Jadi tinggalkan sekarang dari arahan Presiden itu yang sudah sangat baik, bagaimana eksekusinya dilakukan. Bagaimana kita bisa memilih tadi Ketua OJK, Wakil Ketua OJK, Komisioner OJK Pasar Modal ya, yang memang orang-orang yang berani gitu ya, tadi untuk melakukan reform dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, berintegritas gitu ya, dan tadi memang memiliki track record yang baik gitu. Saya kira ini penting ya, karena ini juga akan menjadi sinyal buat pasar gitu ya. Kalau kita memilih orang-orang yang memang qualified, kompeten, dan pasar melihat oh ini jagoan gitu ya, bukan hanya jagoan dalam, tapi memang integritasnya bagus, kualifikasinya bagus, track recordnya baik, itu akan menjadi sinyal tersendiri. Oh ini kayaknya ini bakalan bagus nih Indonesia. Jadi even sebelum nanti kesepakatan terhadap MSCI-nya terjadi, ya ini pasarnya akan cepat recover-nya. Jadi itu akan menjadi satu sinyal. Jadi kita melihat itu penting. Ya tadi terus perlu ada monitoring rutin terhadap bagaimana arahan Bapak Presiden itu dilakukan.